Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan di pagi hari ini buat kita tertulis di 2 Samuel 22 ayat 29. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita terima hari ini adalah bagian dari nyanyian syukur Daud. Kita mengetahui bahwa Daud adalah sosok yang patriotik. Dia memiliki teladan hidup yang luar biasa ketika ia menjadi pribadi yang tidak bercela pada masa mudanya, mempersiapkan segala sesuatu sebagaimana Tuhan merencanakannya. Kita melihat bagaimana teladan hidup itu nyata di dalam dirinya, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikut dia dari belakang. Tentu banyak hal yang telah ia lewati dalam perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa hal yang besar yang mempengaruhi keberadaannya adalah Raja Saul. Bagaimana kebencian itu diawali dari sikap yang dimiliki oleh Raja Saul itu yang tidak mau disaingi, yang dirinya ingin sebagai pribadi yang terutama. Tetapi ketika ada orang yang menyerupai dirinya atau dia tidak mau disaingi, sehingga ia menjadi pribadi yang memelihara kebencian yang sangat di dalam hatinya. Lihatlah bagaimana pergumulan dari Daud itu ketika ia berada pada masa-masa pelariannya. Ia berlindung hanya kepada Tuhan, sehingga ia menuliskan mazmur yang luar biasa, sebagaimana ia menggambarkan secara teliti siapakah Allah itu bagi dirinya. Ia berkata bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku, Tuhan itu adalah benteng pertahananku, Tuhan itu adalah tempat gunung batuku yang dimana aku bersandar. Dan banyak hal yang ia deskripsikan juga tentang apa yang ia alami dalam pengalamannya di dalam Tuhan. Tetapi yang sangat penting dan menjadi menarik yang kita harus perhatikan dalam kesempatan yang baik ini adalah ternyata ada satu hal yang ia akui sehingga ia menjadi pribadi seperti yang kita kenal di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ini. Ia mengatakan bahwa karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Mengapa ia mengatakannya? Karena kita melihat pada ayat yang ke-30, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Allah menjadi kunci utama yang akan membukakan segala pintu yang lainnya. Sehingga ketika Allah telah memberi terang dan petunjuk kepada Daud, tentu Allah sedang merencanakan sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dapat terprediksikan. Memang kita berada di dalam kondisi yang disebut dengan unpredicted, bahwa orang-orang beriman selalu menghadapi sesuatu hal dalam hidupnya sebagai tindakan atau peristiwa yang tak terprediksikan. Sehingga di dalam hal-hal yang tak terprediksikan itulah maka akan nyata bagaimana sebenarnya konsistensi kita dalam keberimanan kita. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam petunjuk firman Tuhan atau tidak. Sebab lihatlah, manusia sekarang ini telah memasuki kepada kebudayaan yang baru, dan bahkan ada kebutuhan yang baru. Salah satu kebutuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang modern saat ini adalah perihal tentang aktualisasi diri, bahwa orang-orang berlomba-lomba supaya menjadi pribadi yang eksis, pribadi-pribadi yang terkenal, menjadi pribadi-pribadi yang terus dipuja-puja banyak orang. Orang-orang selalu ingin tampil beda, dan inilah bagian dari kebutuhan aktualisasi diri itu. Tetapi kini ketika kita melihat
sesuatu hal yang unpredicted, maka kita akan dibawa kepada sudut pandang yang berbeda. Orang-orang yang selalu ingin eksis, mereka ingin sesuatu hal yang stabil. Tetapi orang-orang yang berada di dalam Tuhan selalu mempersiapkan dirinya kepada kondisi yang tidak dapat terprediksikan. Dan Daud mengalami itu. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana ia tunduk kepada Allah dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini harus menjadi pencarian yang penting bagi kita. Jangan membuat firman Tuhan itu sebagai opsi. Opsi itu adalah sesuatu hal yang boleh dan tidak. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita harus benar-benar yakin dan patuh dan hidup di dalamnya. Itulah bagian dari internalisasi diri. Jika kita hanyalah pribadi yang menjadikan Alkitab itu firman Tuhan sebagai bagian dari opsi, maka kita lebih banyak memperhatikan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang hanya lebih menekankan, jadilah sebagai dirimu sendiri. Hidup hanya berlangsung satu kali. Setelah itu kita akan mati. Itu adalah hal-hal yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau berada dalam kesempatan ini, engkau menentukan untuk sesuatu hal di masa depan. Karena kau dipersiapkan kepada hal kekekalan di mana engkau berada nantinya. Jika ini adalah bagian yang penting bagi kita, maka untuk memahami semua perjalanan hidup ini, tentu Tuhanlah yang menjadi pelita kita. Jika bukan Tuhan yang membukakan segala sesuatunya, maka kita akan menjadi buta rohani. Jika bukan Tuhan yang membukakan segala sesuatunya, maka kita tidak akan tahu apa yang baik sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Sebab hati Tuhan bukanlah seperti hati manusia. Kita hanya tahu apa yang Tuhan kehendaki hanya dari apa yang Tuhan telah firmankan. Jika Tuhan telah berfirman, Tuhan telah menyatakan isi hatinya. Bukankah ini menjadi peluang yang sangat penting? Jangan pernah lewatkan ini, saudaraku. Sebab jika Tuhan telah merendahkan hatinya untuk menerima saudara, maka saudara harus mempergunakan ini dengan baik. Sebab ini adalah petunjuk yang sangat menyegarkan bagi jiwa kita, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup ini. Hiduplah di dalam Tuhan dan jadikanlah Tuhan itu sebagai pelita di dalam hidup saudara, sebab Tuhanlah yang akan menyinari saudara di dalam kegelapan. Sepekat apapun itu, sedahsyat apapun itu, Tuhanlah yang akan menjadi pembela saudara bersama-sama dengan saudara dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih. Engkau adalah pelita dalam hidup kami yang menerangi kami dalam kegelapan ini. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah menolong kami dan membawa kami kepada nilai tertinggi. Engkau telah menjadikan kami sebagai pribadi yang sebagaimana di dalam diri kami sedang menyatakan kuasa-Mu dalam anugerah yang kami terima. Peliharalah kami ya Tuhan, sehingga sama seperti Daud yang senantiasa memuliakan-Mu sungguh-sungguh dimanapun ia berada. Meskipun ia berada di tempat yang gelap, hatinya tidak menjadi gelap. Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, yang selalu menolong kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.